Materi. Hari ini di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang operasi file pada bahasa pemrograman C++. Apa itu operasi file ya? Kita ada di pertemuan pertama ya. Apa itu operasi file dan mengapa kita perlu belajar ini? Yang pertama adalah supaya mahasiswa itu mampu memahami cara kerja penyimpanan dan akses file ke dalam komputer. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memanipulasi file tersebut. Apa maksudnya nanti kita pelajari ya. Nah, topik pembahasannya itu kita akan membahas tentang arsip pada C++, kemudian bagaimana menuliskan ke dalam arsip dan membuka arsip. Sebentar. Nah, apa itu arsip? Arsip itu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenalnya berkas ya. Nah, arsip itu adalah dia struktur penyimpanan data dalam sebuah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu bisa seperti ada di gambar yang sebelah kiri ya. Kita punya rak, atau kalau di komputer kita simpan dalam flash disk misalkan. Itu namanya arsip. Nah, arsip ini ya setelah disimpan itu bisa kita akses kapan saja. Kapan saja kita mau, kita bisa akses arsip tersebut. Tapi ya, coba kalau seandainya kita punya lemari baju ya. Kalau anak kosan biasanya nih ya, yang nggak rapi, terutama yang cowok-cowok nih ya. Lemari baju, kalau kita habis nyuci, ya, nyuci, jemur, kering, udah nggak disetrika, langsung aja asal masukkan ke lemari. Semuanya dimasukkan tanpa ditata. Nah, kalau seperti itu, misal kita mau mencari kaos kaki, bakal kesulitan nggak? Iya, Pak. Sulit ya. Nah, tapi kalau lain halnya ketika kita rapihkan dulu, kita tata, kita taruh sesuai tempatnya. Misalkan kita mau mencari sesuatu yang kita inginkan dan kita sudah hafal letaknya, udah pasti mudah dong ya untuk dapat akses ke apa yang mau kita dapat ya. Nah, sama seperti arsip dalam komputer ya. Strukturnya itu memungkinkan kita untuk mengaksesnya dengan mudah. Nah, contoh arsip di dalam komputer adalah Microsoft Office, contohnya. Misalkan kita punya data disimpan di Microsoft Word, kita bikin surat, gitu ya. Kemudian Excel, kita punya data, misalkan tabel keuangan dan lain-lain, kemudian slide presentasi, email untuk Outlook, kemudian bagaimana kita membuat catatan di OneNote misalkan. Itu diantara contoh-contoh arsip. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman C++, ya, kita kemarin selama PTIA sudah mengenal yang namanya IOStream. IOStream ini untuk apa?
cout sama cin. Ya. Operasi-operasi standar seperti cout, cin, getLine, dan lain-lain ya. Nah, itu sudah kita pakai. Dan itu memang standar untuk C++ ya, untuk membaca input, menuliskan output minimal. Tapi untuk membaca dan menuliskan input dari dan ke sebuah file, misalkan kita punya file teks atau file CSV atau yang lainnya, kita akan menggunakan yang namanya fstream. Jadi kalau misalkan di dalam program kita C++ itu, kita punya apa namanya, kita mau baca atau menuliskan ke dalam sebuah file, ya. Misalkan kita habis melakukan penghitungan, tapi hasil penghitungannya kita nggak mau hitung lagi karena terlalu panjang, kita mau simpan aja data hasilnya. Nah, untuk menyimpannya kita menggunakan fstream. Jadi sama seperti iostream ya. Kalau sebelumnya kita hanya punya include iostream. Nah, sekarang kalau misalkan di dalam itu kita mau membaca atau menuliskan sesuatu ke dalam sebuah file atau arsip yang mau kita buat, maka kita tambahkan lagi include fstream. Bagaimana penggunaannya nanti ada contohnya ya. Sebelum kita menggunakan, kita belajar dulu tentang apa saja proses yang dilakukan dalam fstream itu sendiri. Yang pertama ada open. Apa artinya? Open itu maksudnya kita membuka file yang mau kita tulis. Jadi open dalam kurung nama filenya. Close itu berarti kita menutup file itu tadi. Setelah kita buka, yang pasti perlu kita tutup yang bagus kita tutup. Untuk read seperti artinya dalam bahasa Indonesia itu berarti kita membaca. Ya. Kemudian write menulis. Sama seperti c-in, c-out ya. Cuman cara membacanya dan cara menuliskannya nanti bagaimana? Ada contohnya nanti ya. Objek arsip di dalam fstream itu tadi ya, dalam untuk mengakses file itu ya. Fstream mungkin bisa kita bayangkan fstream itu apa? Fstream itu file stream misalkan ya. Seperti kita streaming ke video gitu ya. Berarti kita mau stream ke file yang mau kita akses. Nah, mohon maaf Pak. Iya. Ada yang belum di ACC Pak. Angkatan 19. Namanya nih ya. Oke, saya nggak ada pending request. Oke, baru masuk. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nah, di dalam fstream itu tadi ya, dalam sebuah proses kita mengakses arsip itu, ada kita input, ada untuk output ya. Ada kita membaca, ada kita menuliskan. Nah, untuk membaca, itu kita pakai yang namanya if stream. if stream ya. Kalau misalkan bingung if stream itu apa, bisa dianggap gini. I-nya itu in, f stream. In berarti masuk ya. F stream berarti kita mau akses ke file. Kemudian untuk menuliskan kita pakai off stream. Ya, itu kebalikannya if stream. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin nanti kita cepat aja ke contoh ya. Terakhir sebelum contoh ini, sebelum contoh ya.
Nah, di dalam kita mekanisme mengakses sebuah arsip itu ada mode-modenya, ya. Jadi mode-mode ini sebenarnya kalau tidak ditulis itu nanti ada keterangannya, saya sampaikan nanti. Tapi mode-mode ini juga bisa dituliskan untuk melakukan tugas yang spesifik. Ya. Misalkan mode iOS .2.2 app, itu maksudnya apa? Kalau misalkan filenya kosong, ya, kita buka file tapi filenya nggak ada apa-apa, berarti kita menuliskan ke file itu. Tapi kalau filenya sudah ada, ya, kalau filenya sudah ada, iOS.app ini dia modelnya adalah ketika kita membuka file, kursornya itu langsung berada di akhir sebuah file itu. Jadi kalau misalkan filenya sudah ada isinya, maka kita nambahkan data yang mau kita masukkan ke posisi di terakhir setelah data yang sudah ada sebelumnya. Bedanya dengan iOS.2.28 apa? Kalau iOS.2.28 itu sama ketika buka, kursornya ada di paling belakang, tapi kursornya kita punya kebebasan memindahkan kursor itu ke urutan yang manapun. Nah, sehingga ketika filenya sudah ada isi datanya, maka kita bisa menuliskan, misalkan file kita isinya 2 baris. Nah, kita mau sisipkan di antara baris 1 dan baris kedua itu sesuatu, maka kita menggunakan iOS 8. Tapi kalau iOS app itu kalau misalkan sudah ada 2 baris, kalau kita masukkan data lagi, dia pasti masukkan di baris ketiga, di baris bawahnya. Gambaran mudahnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada mode namanya iOS in. Kalau filenya kosong, berarti datanya nggak ada. Ini untuk pembaca ya. Nah, tapi kalau filenya berisi data, maka kita membuka file itu dan akses, dan ini setelah dibuka baru kita bisa proses lebih lanjut, misalkan kita isi atau apa, tapi dia tidak langsung mengisi. Ya. Kalau yang 2 di atas tadi kan langsung menuliskan datanya, itu proses untuk menuliskan data. Kalau ini nih hanya membaca. Kemudian ada iOS out. iOS out ini kalau filenya kosong, kita menuliskan data ke file, tapi kalau filenya sudah ada isi datanya, itu seperti kita menghapus semua isi data yang sebelumnya, digantikan dengan data yang baru dimasukkan. Nah, ada yang terakhir modenya iOS trunk. Trunk ini kalau dalam bahasa Inggris itu artinya memotong ya. Truncate ya. Trunk ini kalau kita punya data yang mau dituliskan ke file ya, kita pakai iOS trunk. Kalau filenya kosong berarti kita langsung mengisi. Tapi kalau filenya sudah ada isinya, berarti datanya itu di waktu kita mau buka dihapus dulu, kemudian simpan data yang baru saat kita menuliskan data pada file. Sebenarnya nanti untuk tahu lebih lanjutnya lebih enak sambil praktek ya. Cuman tidak sering mode-mode ini sebenarnya tidak terlalu sering dipakai. Biasanya kalau kita masih baru belajar, kita tidak memperdulikan mode, baru nanti ketika sudah mulai advance kita peduli dengan modenya ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita hanya belajar yang sederhana saja ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Halo. Tidak, kalau tidak ada ini maksudnya sudah bingung atau ya sudahlah gitu. Mau lihat prakteknya, Pak. Oke. Kalau gitu kita langsung lihat contohnya ya. Contoh untuk menuliskan arsip ya. Yang pertama seperti ini ya. Seperti yang saya tuliskan tadi ya. Di awal, selain include IOStream, kita menambahkan fstream. Kalau kita mau membaca sebuah file. Pustakanya kita ambil ya. Nah, kalau ini standar ya, using namespace std, karena sudah terbiasa membuat program C++ ya. Di dalam main program di sini adalah kita ingin menuliskan file string text ini ke dalam file namanya contoh.txt. Nah, pertama kita deklarasikan dulu nama variabel dari arsipnya, dari objeknya ya. Nama variabelnya file. Nah, cara deklarasinya kita pakai of stream karena kita mau menuliskan ya. Karena kita mau menuliskan kita pakai of stream file ya. Kemudian ini string apa yang mau dituliskan ya. Misalkan kita punya hello world. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita membuka filenya. File caranya adalah file.open. Kan tadi nama variabel untuk menuliskan filenya adalah file ya. Mau diganti data berarti ini data.open. Mau diganti misalkan apa namanya yang lain juga file1.open. Nah, kita di sini open dalam kurung nama filenya. Nama filenya contoh.txt. Contoh.txt ini maksudnya apa? Open contoh.txt. Kalau misalkan dia di dalam folder tempat kita running program ini, ya, itu sudah ada file yang namanya contoh.txt. Berarti kita membuka file itu. Tapi kalau filenya belum ada, maka program yang kita jalankan ini otomatis membuat file dengan nama contoh.txt. Dan nanti file itu akan berada di tempat kamu menjalankan program ini. Tempat kode C++-nya ini di mana ya. Kemudian kita ada setelah itu baru setelah filenya dibuka, kita bisa menuliskan data ke dalam file tersebut. Caranya sama ya, seperti cout ya. Kan kita punya cout kurung ke kiri, kurung kecil ya, tanda lebih kecil ya. Kemudian apa yang mau dimasukkan ke dalam file itu tadi. Nah, bedanya kita tidak pakai cout, tapi kita pakai file, nama filenya itu. Ya. Yang di sini mudah ya. Nah, tetapi di sini ini sebenarnya kodenya sudah bisa berjalan seharusnya ya. Akan tetapi ya, nanti ada sesuatu yang lebih baik untuk ditambahkan di situ ya. Yaitu close. Kalau tadi filenya kita buka, kita open, maka sebaiknya setelah kita selesai menginputkan itu kita tutup filenya. Mengapa? Karena kalau kita tidak tutup, nanti kalau kode kita panjang, ya, berarti kan dia filenya masih terbuka sepanjang kode kita masih berjalan. Kalau tidak ditutup,
itu nanti kita bisa berbahaya. Seperti contoh ketika kita mempelajari array di PTIA kemarin, kita punya array ukurannya 3. Berarti kan kita punya indeksnya 0, 1, 2. Yang tidak boleh dilakukan adalah kita mengakses indeks 3, 4, 5, dan seterusnya, atau -1, -2, dan seterusnya. Sama seperti itu ya. Kalau kita tidak tutup, nanti bahaya. Bisa jadi kecelakaan. Walaupun secara kode sebenarnya yang ini juga sudah bisa jalan gitu. Nah, selanjutnya, kalau kita hanya open contoh txt, maka mode manipulasinya yang standar digunakan di sini adalah iOS.2.2 out. Ini yang standar digunakan ya. Dan ini kalau misalkan kita tidak tuliskan modenya, ya seperti tadi yang saya katakan, kalau kita tidak tuliskan, dia modenya pasti iOS out. Tapi kita bisa ganti modenya. Misalkan nama filenya ya, contoh.txt, petik 2 tutup ya. Kemudian koma, modenya misalkan iOS app atau yang lain. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk menuliskannya, kita seperti cout. Pakai tanda lebih kecil. Itu untuk program yang paling sederhana menuliskan ke dalam sebuah file. Kalau misalkan belum percaya, tolong percaya dulu ke saya, atau silakan sambil membuka code blocks-nya, sambil latihan menulis ini sendiri. Itu tadi kita menuliskan ya. Nah, kalau membaca, bagaimana membaca? Kalau menuliskan tadi kita pakai off stream. Kalau membaca kita pakai if stream. Nah, tadi kan kita sudah tulis nih, di off stream itu, ketika kita menuliskan, kita sudah menuliskan teks hello world ya. Sama kita prosesnya, deklarasikan nama variabelnya untuk extreme, kemudian tempat untuk kita membaca datanya ya. Prosesnya sama, kita membuka contoh.txt ya. Kemudian file ke kanan data. Nah, tanda lebih besar ini kalau kita pakai IOStream saja ini sebenarnya sama dengan cin atau cout? Cin, Pak. Cin ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita membaca isi dalam file itu tadi. Nah, baru setelah kita baca, ini kita baca ke dalam variabel namanya data. Setelah itu baru kita bisa cetak data itu. Ini maksudnya apa? Apa yang ada di dalam file dikirimkan ke variabel data. Ya. Sama seperti offstream, di sini ada mode standar ya. Mode standarnya adalah iOS in. Jadi kalau misalkan kita mau mode yang lain bisa kita ganti. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi kita sudah buat program yang pertama, itu kita menuliskan namanya Hello Budi. Ya, nggak apa-apa. Hello World, tapi world berganti ya. Misalkan isinya tadi kita tuliskan Hello Budi. Nah, dalam if stream ya, ketika kita membaca satu kali, itu dia hanya membaca sampai sini. Dia hanya membaca sampai sini saja. Ya. Karena di sini antara hello dan Budi itu ada spasi.
Nah, jadi kalau mau ambil satu baris gimana caranya? Nanti ada. Kalau kita hanya pakai metode seperti cin, maka dia hanya membaca sampai white space namanya ya. White space itu apa? Bisa spasi, bisa enter. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Pak, sudah kalau bingung ya? Oh ya, silakan untuk yang mau tanya. membaca file itu yang kayak misalnya file terus tuh lebih besar data itu variabel data itu bisa integer atau segala macam gitu loh, Pak. Pada dasarnya kita membaca file itu isinya string. Tapi nanti kita bisa manipulasi, misalkan kita membaca angka dalam berupa integer atau float itu nanti bisa. Tapi belum sekarang, ya. Terus tuh yang mode manipulasi itu dimasukinnya kemana, Pak, tadi, Pak? Mode manipulasi itu dimasukinnya Iya, setelah ini nih. File.open, kan ini nama ya. Jadi mode manipulasi itu saya tulis di sini aja deh. Misalkan file.open kurung ini isinya nama file ya, koma mode. Jadi bisa contohnya file open contoh.txt, koma misalkan ios.2.2 apa? Ini salah satu contohnya ya. Jadi modenya itu ditaruh setelah nama filenya. mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti itu modenya itu terserah kita gitu, Pak, mau masukin sesuai fungsi yang tadi Bapak jelaskan. Ya, sesuai yang kita harapkan. Ya, kita mau isi saja, atau kita mau baca saja, atau kita mau isi di tempat tertentu, atau kita mau memotong datanya, atau seperti apa, itu tergantung bagaimana kita ingin mengakses data kita. Kalau nggak dikasih mode dia jadinya bagaimana, Pak? Kalau Bisa. nggak dikasih mode, ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau nggak dikasih mode, kalau kita off stream, ya, itu pasti mode standarnya iOS out. Itu kalau off stream. Kalau if stream ini mode standarnya di belakang sudah pasti iOS in. Sudah menjawab? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, Ya. itu kita ngebaca file yang udah ada di misalnya di dokumen gitu, Pak. Oh, jadi programnya buat ngebaca file tersebut kan, ngebaca file contoh gitu, Pak. Untuk membaca atau menuliskan. Oh, untuk membaca atau menuliskan. Oh, baik, Pak. Ya, seperti yang di awal ini kan kita menuliskan ya. Di file contoh ini misalkan belum ada apa-apa, maka kita mau tuliskan hello world ke dalam file contoh. Kalau yang di sini kita mau baca apa yang ada di dalam file contoh. Terjawab? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terjawab, Pak. Nah, tadi di sini kalau kita hanya sekali seperti ini ya, ini kan kita hanya membaca sekali. Nah, artinya apa? Artinya kita hanya membaca sampai white space. White space itu apa? Bisa spasi atau enter. Berarti kalau dalam hal ini kita hanya membaca sampai hello. Hello saja ya. Kemudian bodinya tidak terbaca. Untuk membaca keseluruhan datanya yang di dalam ini, gimana caranya?
kita pakai yang namanya EOF. EOF ini maksudnya adalah end of file, ya, akhir dari file itu. Nah, untuk membaca sampai akhir dari file itu, ya, kita menggunakan pengulangan. Nah, pengulangannya bagaimana? Ini, misalkan ya, kita menggunakan while. While kita kursornya belum sampai di akhir file. Kan, while not file.eof. Ini maksudnya apa? Ketika kita datanya belum membaca sampai di akhir file. Kita ulang proses ini, berarti file data kemudian cout. Berarti nanti kalau seperti ini kodenya, ya, yang di sini kan kita hanya cetak hello. Nah, hello spasi, kan kita ulang lagi file data lagi. Berarti terus kita baca Budi, di bawahnya di sebelahnya langsung tulis Budi. Contohnya seperti ini, ya. Ini karena dia bacanya satu-satu, ya, bacanya sampai white space saja. Ketika kita cetak tidak ada spasinya, ya, karena data ini isinya hanya string yang ada sampai white space. White space-nya tidak dimasukkan. Nah, EOF ini tolong diingat, EOF ini adalah indikator kursor kita ada di mana, ya. Ya, silakan. Kalau misalnya saya kasih tanda apa namanya, lupa itu, garis bawah gitu Pak, Underscore. Ya, underscore-nya kebaca gitu Pak. Kebaca. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dia hanya membaca sampai spasi atau enter. Selain itu terbaca, ya. Tapi di sini kan masalahnya kita ingin membaca sebagai satu kalimat penuh, misalkan satu baris. Kita tidak memakai modenya C-in, tapi kali ini kan seperti C-in. Tapi kalau misalkan kalian sudah pernah pakai, kita bisa pakai getLine. GetLine ini maksudnya apa? Kita mengambil satu baris. Ya. Kalau dalam ini, ya, char data 100, kita pakai misalkan data itu char, karakter. Nah, getLine ini maksudnya kita mengambil semua yang ada dalam satu baris ke dalam variabel namanya data, ya, sebanyak 100 karakter. 100 karakter ini termasuk spasi, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan filenya ada isinya di contoh.txt ada hello Budi dan hello world. While file tidak tidak EOF, ya. Kita getLine tersimpan dalam data, ya. Maka kita getLine yang pertama. Kursornya masih di sini, ya. Kita getLine, ambil kursornya di sini sekarang. Hello Budi kursornya setelah ini. Kita ambil datanya. Terus kita cetak hello Budi. Selesai, kursornya pindah ke karakter terdekat. Ya, berarti huruf H lagi, ya, sebelum huruf H lagi. Terus kita getLine lagi. Hello world diambil. Terus cetak. Hasilnya akan seperti ini. Apa bedanya ini dengan yang ini, ya? Kalau ini kan spasinya jadi hilang, ya, karena kita bacanya hanya per string. Kalau di sini kita baca per baris, jadi spasi antara hello dengan Budi tidak hilang, spasi antara hello dengan world tidak hilang. Itu akhir materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Pak, PPT-nya di-share nggak Pak? Ya, saya pasti share setelah perkuliahan. Terima kasih Pak. Pak, berarti Ya. pakai getLine harus pakai char nggak Pak? Nggak, bisa string sebenarnya. Ini contoh saja. Oh iya Pak. Ya.
Cuman ini harus hati-hati ya, kalau ternyata satu barisnya lebih dari 100 karakter, dia tetap memotongnya hanya sampai 100 karakter saja di sini. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Oke, untuk sesi materinya saya akhiri dulu ya. Setelah ini, kalau misalkan masih mau di sini sebentar, saya punya waktu sekitar 5-10 menit untuk latihan contoh dengan kode blocks, kalau mau. Ya, untuk materinya sekian dulu, perkuliahannya saya akhiri. Yang masih mau belajar contoh untuk praktek langsung di kode block selama 5-10 menit ke depan silakan. Kalau yang tidak mau bisa meninggalkan room. Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.